Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Maghfirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang paripurna oleh Allah melaksanakan segala rutinitas aktivitas ibadah kita. Alhamdulillah, hari ini bertepatan dengan hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, salah satu hari yang menurut para ulama disebutkan sebagai hari terbaik, hari yang diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada hari ini kita sama-sama berdoa memohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan seluruh yang hadir di masjid ini, jamaah kita semua dan seluruh dari kita mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, dan juga mudah-mudahan kita dijadikan atau diberikan taufik oleh Allah melaksanakan segala ibadah, melaksanakan segala kebaikan yang diajarkan oleh baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga kita minta pada Allah keluasan rizki, kelapangan harta, kemudahan di dalam kehidupan, lunas segala hutang-hutang, sembuh dari segala penyakit untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada puasa nggak ini nih? Ya, sunnah apa? Sunnah Arafah. Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa sunnah Arafah itu menghapus 1 tahun ke belakang, 1 tahun ke depan. Dosa-dosa kecil kita dihapus sama Allah. Kok dosa kecil Pak Ustaz? Dosa gede mah kita nggak lakuin. Gitu gampangnya gitu tuh. Kok dosa kecil Pak Ustaz? Dosa gede mah kita nggak lakuin. Kira-kira, mudah-mudahan amin. Dosa gede mah ritualnya beda. Ritual, udah ada ritual kan. Kalau dosa kecil nih apa misalkan contoh maaf ini ya, pakai sendal masjid bukan buat wudu, pakai sendal masjid buat ke kantor masing-masing atau dibawa dinas, misalkan itu kan dosa kecil tuh. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Emang kita pernah gitu, ya Allah maafin saya tadi habis pakai sendal masjid gitu, enggak kan? Sebab enggak berasa dosa kecil mah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah tuh, as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu nih, kita tadi habis ngelakuin salat, mukaffiratun lima bainahunna, antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Ini kalau dilakukan secara baik, secara tertata, secara rapi, itu dosa-dosa kecil yang model kayak tadi tuh, ya, pakai sendal masjid nggak bilang-bilang, nggak dibalikin lagi gitu misalkan, maka itu dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dari antara umroh ke umroh, punya duit banyak nih, mau umroh ke umroh lain, dihapus dosa-dosa kecilnya. Di antaranya juga puasa sunnah Arafah. 1 tahun ke belakang dosa-dosa kecil kita tuh, 1 tahun ke depan dosa-dosa kecil kita digaransi sama Allah Subhanahu wa ta'ala akan dihapus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahtasibu 'ala Allah. Tapi saya masih punya utang kodok Pak Ustaz, puasa kemarin atau istri saya, justru bayar tepat di hari Arafah.
itu berbetulan seperti itu, qadanya kebayar, pahala atau keutamaan puasa sunnahnya juga dapat. Jadi bukan hanya jangan nanya lagi, Pak Ustadz boleh nggak qada di hari Arafah? Boleh, bukan boleh lagi. Kita cuman tibang niat qada doang, insya Allah dapat puasa sunnahnya, dapat keutamaan puasa sunnah. Kayak saya sekarang sedang puasa qada Ramadan, karena kan Ramadan kemarin sakit 2 hari itu, batal 2 hari, mana batalnya di ujung-ujung lagi, udah mau buka kita, wah sakit kayak mau meninggal, jam 3:30 batal kita, yang badan udah pada biru. Nah, bayar hari ini, jadi qada dapat, sunnah dapat ya. Kemudian apa lagi di hari Arafah? Hari Arafah banyakin istighfar sama Allah. Istighfar aja yang banyak, astagfirullah, astagfirullah. Ini hari 4 jam ke belakang berarti jamaah yang ada di Makkah ya sedang menuju ke Arafah sekitar jam 9-an ya. Jam 9 kira-kira nih mereka. Ngapain mereka di Arafah? Melakukan wukuf. Wukuf itu adalah inti dari haji. Orang haji enggak wukuf, enggak jadi hajinya, Pak. Orang haji nggak wukuf, hajinya nggak jadi. Kudu ngapain dia? Itu namanya kudu tahallul akbar. Dia kudu nyembelih kambing untuk keluar dari haji. Haji itu Pak, satu ibadah yang nggak bisa batal. Ihram yang di dalam haji, ibadah yang nggak bisa batal. Ihram tuh ihram, ibadah yang nggak bisa batal sampai mati. Kalau bukan dengan cara tahallul. Tahallul kan ada beberapa tuh. Orang nggak wukuf, hajinya nggak jadi, hajinya nggak sah. Maka dalam keadaan apapun kudu wukuf. Kenapa? Sebab kata para ulama, wukuf itu momen ketika Allah sedang mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang berhaji. Siapa yang ke Arafah luntur semua dosanya Pak. Yang kecil apa yang gede juga. Yang kecil nih, yang gede nih luntur semua dosanya sama Allah. Makanya salah satu keutamaan haji itu bagi orang-orang yang punya kelebihan dan keluasan rezeki, haji itu pulang dalam keadaan badannya bersih tuh Pak. Dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya udah diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudara kita yang baru pulang haji itu lebih suci daripada kita. Kenapa? Dia mah udah masuk ke dalam fase Arafah. Apa artinya tuh? Fase Arafah itu ketika dia sudah diguyur rahmatnya Allah, dilunturkan semua dosa-dosa kecil maupun besar. Ingat tuh, dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Di saudara-saudara kita yang di Arafah nih sekarang sedang wukuf. Nah kita di Indonesia ngapain? Banyak istighfar. Kebetulan harinya sama nih, hari Arafah. Banyakin istighfar. Sama apa Ustaz? Sama sholawat dah. Istighfar sama sholawat. Orang banyak istighfar Pak, duitnya banyak, hartanya makmur, anak-anaknya sehat, istrinya doang nih, istrinya jadi solehah, keluarganya sakinah. Itu orang banyak istighfar begitu. Ciri-ciri orang banyak istighfar. Banyak istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim dah. Sambil ngetik di komputer, istighfar, astagfirullahaladzim. Minta ampun sama Allah. Ini hari Arafah. Ya, ini ngaji 10 menit lagi aja dah. Di sini kita istighfar yang banyak dah. Di atas kan pada puasa, yang nggak puasa sambil makan istighfar nggak apa-apa. Baik-baik, cuman keselak, takutnya keselak. Kita lanjutin dikit nih ngaji nih. Kemarin kita di sunnahnya sholat ya. Sudah sampai di poin ke 14, qiraatul Fatihah lil ma'mumi ba'da ta'min. Jadi makmum ini sunnahnya baca Fatihah setelah amin. Tapi boleh nggak Pak Ustadz baca Fatihahnya barengin imam? Kalau sholat jahar nih, sholat maghrib, sholat isya, kan imam Fatihahnya kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat-ingat bahwa baik imam maupun makmum wajib baca Fatihah. Nggak boleh nggak baca Fatihah. Katanya makmum ditanggung Fatihahnya sama imam. Enggak. Makmum tetap wajib baca Fatihah. Kecuali makmum masbuk, itu ditanggung. Itu pun di rakaat yang dia masbuk. Makmum ketinggalan, dia datang ketika imam sudah baca penghujung surah Kuliah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Dia baru datang, baru Allahu Akbar. Keburu nggak baca Fatihah? Nggak keburu kan? Nah itu Fatihah yang ditanggung sama imam. Dengan syarat si makmum habis takbir langsung ikut ruku. Nggak baca-baca apa-apaan lagi. Cuman Allahu Akbar doang nih, udah niat nih Allahu Akbar. Lakum dinukum waliyadin, kata imam. Imam ruku, ikut ruku. Jangan malah ngejar baca iftitah dulu, ta'awudz dulu, kemudian Fatihah. Itu mah kudu nyelesain Fatihahnya. Lah terus ketinggalan Pak Ustadz. Kalau ketinggalan sampai kemudian imam bangun dari sujud keduanya, nggak sah berjamaahnya nggak sah. Artinya dia harus niat mufarokoh, niat memisahkan diri. Itu doang tuh Fatihah yang ditanggung sama imam dalam kasus kalau si makmum masbuk, makmum ketinggalan si imam dengan syarat-syarat seperti tadi. Selebihnya imam dan makmum kudu baca Fatihah. Kapan baca Fatihahnya? Disunnahkannya setelah amin baru dah makmum baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Nah, imam disunahkan nunggu jeda seberapa? Jeda sepanjang durasi bacaan Fatihah, biar si makmum dapat bacaan Fatihahnya. Emang apa Pak Ustadz? Kita baca surat, dia baca Fatihah, ngebarengin aja biar efektif, biar efisien waktunya. Bukan gitu masalahnya. Si makmum mendengarkan bacaan surat kita setelah baca Fatihah itu juga sunnah. Jadi biar dapat kesunahan, makmum dapat kewajiban baca Fatihahnya, setelah itu makmum dapat kesunahan mendengarkan bacaan surah kita. Ini kapan waktu kita jadi imam di rumah, habis amin jangan langsung nyamber baca surah. Tapi jangan langsung nyamber baca surat nih. Apa kek Kuliah Al-Kafirun, kulhu, jangan. Tunggu dulu bangsa sekitar 30-40 detik. Kenapa? Itu menjadi kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Gitu tuh ya.